Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Yovana Filastri dengan NIM 209250168 dari Program Studi Administrasi Bisnis 7 Angkatan 2025. Di sini saya akan mempresentasikan ketegasan penagihan aktif, blokir rekening, dan sita aset. Salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola keuangan negara adalah menghadapi wajib pajak atau debitur yang lalai dalam menuntaskan kewajibannya. Ketika pendekatan persuasif, imbauan, dan surat peringatan administratif sudah tidak lagi diindahkan, negara tidak boleh diam. Disinilah instrumen hukum yang disebut penagihan aktif masuk sebagai wujud kekuatan negara demi melindungi kepentingan publik dan mengoptimalkan penerimaan negara. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu penagihan aktif. Penagihan aktif adalah serangkaian tindakan hukum yang memaksa dari otoritas berwenang, baik otoritas pajak, lembaga keuangan, maupun pengadilan, agar debitur segera melunasi utangnya. Berbeda dengan penagihan pasif yang hanya bersikap mengingatkan, penagihan aktif memiliki sifat mengingat secara yuridis. Tindakan represif ini tidak muncul tiba-tiba. Otoritas baru akan mengeksekusi langkah ini setelah surat tagihan pertama dan kedua diabaikan. Jangka waktu pembayaran habis, mediasi menemui jalan buntu, dan debitur dinilai tidak menunjukkan etikat baik sama sekali. Secara garis besar, ada 3 kondisi utama yang memicu penagihan aktif ini dilakukan. Yang pertama adalah tunggakan pajak berskala signifikan, seperti PPN atau PPH yang sengaja diabaikan. Di sini DJP memiliki keistimewaan yang disebut hak privilege negara, yaitu hak mengeksekusi tanpa perlu putusan pengadilan terlebih dahulu. Kondisi kedua adalah kredit macet atau non-performing loan pada lembaga keuangan, di mana bank bisa mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan fidusia. Dan yang ketiga adalah piutang negara bermasalah milik BUMN atau instansi pemerintah yang penagihannya diserahkan kepada PUPN. Sekarang, mari kita bedah instrumen utama yang pertama, yaitu pemblokiran rekening bank. Melalui mekanisme ini, otoritas berwenang memerintahkan pihak perbankan untuk membekukan seluruh atau sebagian dana milik debitur. Akibatnya, debitur kehilangan akses total untuk memindahkan atau menggunakan uang tersebut. Secara psikologis dan finansial, pemblokiran rekening ini bertindak sebagai stimulus kelumpuhan arus kas sesaat. Ini adalah shock terapi yang sangat efektif untuk memicu jerak secara instan. Karena operasional harian sang penanggung utang dipastikan langsung terganggu. Bagaimana sih prosedur pemblokiran ini berjalan? Prosesnya diawali dengan penetapan perintah blokir lewat surat pemblokiran atau SPP kepada bank. Pihak bank wajib segera menindaklanjutinya, baru setelah itu pemilik rekening diberikan notifikasi resmi. Blokir ini hanya bisa dicabut jika utang telah lunas atau dicapai kesepakatan pembayaran. Di Indonesia, tindakan ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak surat paksa. Sementara untuk kasus perdata biasa, blokir ini dilakukan atas dasar penetapan sita jaminan atau konservatoire bislek
dari pengadilan. Jika pemblokiran rekening ternyata masih belum cukup atau dana di dalam rekening tidak memandai untuk menutup utang, maka otoritas akan maju ke langkah berikutnya, yaitu penyitaan aset. Penyitaan aset adalah tindakan pengambilan alih penguasaan harta kekayaan debitur untuk dilelang demi memulihkan kerugian negara secara real. Cakupan aset yang sangat bisa disita sangat luas, mulai dari aset bergerak seperti kendaraan dan logam mulia, aset bergerak seperti tanah, bangunan, dan aset keuangan seperti deposito, saham, dan obligasi, hingga hak kekayaan intelektual bernilai ekonomi seperti paten dan merek dagang. Prosedur penyitaan aset di lapangan sangat diatur dengan ketat agar tidak terjadi sekewenang-wenangan. Pertama, diterbitkan surat paksa yang memberikan waktu 2 kali 24 jam bagi debitur untuk membayar. Jika diabaikan, diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Jurusita kemudian akan turun ke lokasi untuk melakukan inventarisasi, membuat berita secara sita, dan memasang tanda sita resmi di atas aset tersebut. Langkah terakhir, jika utang tetap tidak dibayar, aset tersebut akan dijual melalui lelang publik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Meskipun penagihan aktif ini sifatnya sangat memaksa dan agresif, hukum kita tetap menjunjung tinggi hak asasi dan perlindungan bagi debitur. Ini disebut sebagai keadilan prosedural. Debitur berhak atas pemberitahuan resmi sebelum tindakan eksekusi dilakukan. Mereka juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding secara hukum. Bahkan, mereka bisa membatalkan penyitaan di detik-detik terakhir jika melunasi utangnya sebelum lelang dimulai. Selain itu, hukum melarang penyitaan terhadap barang kebutuhan pokok hidup sehari-hari, seperti pakaian dan perlengkapan kerja dasar debitur. Di satu sisi, tindakan ini memberikan dampak finansial dan psikologis berat bagi debitur, seperti hancurnya reputasi, hilangnya aset produktif, dan stres. Namun, di sisi lain, tindakan tegas ini memberikan manfaat luar biasa bagi negara, yaitu memperkuat posisi fiskal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat yang selama ini taat aturan. Tentu, pelaksanaannya tidak mudah. Aparat di lapangan sering menghadapi tantangan berat, seperti sulitnya melacak aset yang disembunyikan di luar negeri, koordinasi antar lembaga yang belum mulus, hingga pertimbangan kemanusiaan seperti risiko terjadinya PHK massal jika aset usaha vital disita. Melihat konsekuensinya yang begitu besar, langkah terbaik kita semua tentu adalah mencegah daripada mengobati. Kita bisa menghindari penagihan aktif dengan tata tertib administratif keuangan, berkomunikasi secara proaktif dengan otoritas sebelum jatuh tempo, memanfaatkan program relaksi atau cicilan, serta melakukan restrukturisasi utang. Jadi, kesimpulannya, ketegasan dalam penagihan aktif melalui pemblokiran rekening dan penyitaan aset bukanlah
kesewenang-wenangan, melainkan manifestasi hukum demi keadilan bersama. Tindakan ini adalah ultimatum yudiris sekaligus senjata terakhir yang idealnya tidak perlu digunakan jika setiap pihak memenuhi kewajibannya dengan penuh bertanggung jawab. Mungkin sekian presentasi dari saya atau penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau penyampaian kata atau penjelasan yang salah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.